warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Patra Lalita. Nama saya Cindy Olivia. Nama saya Devi Nuraisa. Dan kita akan membahas tentang mengapa guru perlu mempelajari filsafat pendidikan. Sebelum itu, mari kita tonton videonya. 115 siswa SMA Negeri 1 Kabupaten Mempawah gagal masuk ke perguruan tinggi. Sejatinya adalah seorang guru honorer di sebuah sekolah dasar. Sosoknya menjadi sorotan lantaran beredar video tak senonoh yang dibuat oleh Salsa sendiri. 8 Jakarta dimutasi karena melarang siswanya untuk memilih ketua OSIS non-muslim. Belakangan ini, kita dikejutkan oleh banyaknya kasus negatif yang melibatkan sejumlah oknum guru di Indonesia. Kasus-kasus tersebut mencakup berbagai pelanggaran serius, mulai dari kekerasan terhadap siswa, pelecehan seksual, hingga penyalahgunaan jabatan dan wewenang di lingkungan pendidikan. Nah, dari video-video tersebut, maka sudah sangat jelas bahwa guru itu tidak hanya membutuhkan pengetahuan pedagogik, tetapi juga landasan filosofis yang kuat. Karena filsafat pendidikan itu bukan hanya sekedar materi dan teori, melainkan panduan nilai dan cara berpikir yang membantu guru itu bersikap adil, bijaksana, dan manusiawi. Seperti itu. Nah, aku setuju tuh. Soalnya dalam mengajar itu, guru itu nggak boleh asal-asalan. Karena dalam hakikat manusia itu sendiri, guru itu harus mengerti bahwa murid itu punya yang namanya sifat berpikir. Jadi, kita sebagai guru harus memancing murid kita untuk berpikir lebih kritis. Yang kedua, murid itu punya yang namanya tumbuh kembang. Jadi, selaku sebagai guru, kita itu harus memberi pelajaran yang menyenangkan, menantang. Jadi, murid itu tertarik. Sedangkan yang terakhir, guru itu harus tahu bahwa murid juga punya yang namanya harga diri. Jadi, kita nggak boleh melakukan kekerasan, harus baik kepada murid, dan harus memberikan contoh yang lebih baik. Tapi kan sudah ada kompetensi guru nih. Terus apa dong fungsi filsafat pendidikan? Nah gini, aku jelasin ya. Jadi itu secara singkat, filsafat pendidikan itu biasanya memberi arah. Jadi guru itu nggak sekedar mengajar. Jadi itu kita diberi arah untuk mengarah kepada kurikulum, lalu ada bagaimana kita mengajari berbagai umur siswa, mulai dari kecil, SD, SMP, SMA gitu. Lalu yang kedua, biasanya menentukan tujuan pembelajaran. Jadi kita kan di prodi bahasa Inggris, jadi kita tuh harus tahu tujuan speaking apa, tujuan reading itu untuk apa, tujuan listening itu untuk apa, seperti itu. Nah, yang ketiga itu untuk memandu tindakan guru. Jadi guru itu tidak hanya asal menjadi guru, tapi harus tahu menjadi guru yang baik bagaimana, menjadi guru yang profesional itu bagaimana. Nah, setuju. Selain itu, adanya filsafat pendidikan itu kita sebagai guru itu mengajak buat murid itu untuk berpikir lebih kritis lagi dan juga untuk menghubungkan pendidikan dengan dunia nyata mereka gitu. Seperti itu sih. Oh, jadi dengan adanya filsafat pendidikan itu dapat membantu guru memahami mengapa kita mendidik, bukan hanya bagaimana mendidik, begitu. Terus filsafat pendidikan juga membimbing guru untuk menetapkan tujuan yang jelas dan bermakna dalam proses belajar mengajar ya. Nah, iya benar banget, karena di dalam filsafat itu pendidikan itu nggak hanya membahas kayak hakikat manusia itu apa, pendidikan itu seperti apa, tapi dalam filsafat pendidikan itu membahas lebih dalam seperti apa hakikat manusia yang akan kita didik. Kayak bahwa setiap siswa itu adalah individu dengan potensi dan tujuan hidupnya sendiri gitu. Jadi setiap orang tuh berbeda-beda. Dan juga apa tujuan pendidikan, kayak bukan hanya sekedar pekerjaan, tetapi membentuk kepribadian dan juga karakter dan juga moralitas dalam hidup. Dan juga di dalam filsafat pendidikan itu kita diajarkan buat bagaimana cara mendidik dengan tepat gitu. Kan karena tidak semua orang bisa cocok ya dengan kayak ada anak yang lebih suka kalau belajar sambil bermain, ada anak yang lebih cenderung suka buat belajar kayak listening atau semacamnya.
Dan juga di dalam filsafat pendidikan yang paling penting itu ada nilai-nilai yang harus ditanamkan, kayak seperti kejujuran, keadilan, kebebasan berpikir, dan semua yang berakar dari pemikiran filsafat itu sendiri. Oh iya, saya paham. Baiklah, jadi kesimpulan tentang apa yang telah kita diskusikan ialah hakikat manusia adalah pemahaman bahwa manusia adalah makhluk berpikir, bermartabat, dan memiliki potensi untuk berkembang. Guru yang memahami hal ini akan mengajar dengan empati, kesungguhan, dan menghargai proses tumbuh kembang murid sebagai manusia seutuhnya. Filsafat pendidikan menjadi landasan bagi guru untuk bersikap bijaksana dan memahami makna mendalam dari proses mendidik. Maka, guru sejati bukan sekedar pengajar, melainkan pembimbing kehidupan dan pembentuk karakter masa depan.